saya suami ke-9-nya Ratu Kidul. Saya cuma sebut Ratu Kidul aja dalam hati. Itu Mang wallahi Mang di atas genteng itu ada suara kereta kencana. Nih pegang. Kalau kamu nggak serius, kalau kamu berpikiran cabang, masih mending kamu pergi dari sini, masih mending kamu ke Gunung Kawi gitu. Mang beli 5.000, makan batagor. Mang batagor pergi, saya lihat dompet. Kembalian dari Mang batagor tuh ada, kembalian rokok ada, 50.000-nya ada lagi Mang. Ini kok uang nggak habis-habis ya itu ya. Dua sosok kalau nggak salah itu tingginya antara 2 kilanan lah. Kalau kamu maksa di sini mau kaya-kaya sekalian, mau melarat sekalian, habis-habis sekalian. Ini orang-orangnya semua ini nonton, termasuk bos ini keluarganya nonton. Udah pesan sama saya nggak apa-apa, katanya yang penting tidak nyebutin nama. Pak Dodi juga nonton nggak apa-apa. Ini emang kisah nyata Mang. Masih hidup mereka ya? Kalau Pak Dodi masih. Dari majalah Usang Beraura Kelam, ada petunjuk sesat untuk ritual hitam. Terdapat gambaran peta yang tak biasa, menunjuk ke arah karang di pantai selatan. Bawalah bunga 7 rupa, maka kekayaan instan akan kau dapatkan. Perjalanan menelusuri ritual majalah mistis ini dijalani tiada henti oleh kerabat Kang Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, akhirnya hari ini kita ketemu lagi ya dengan Mang E dan tim. Sobat, hari ini kembali Kang Daud hadir di depan kita menyambung kisah sebelumnya ya. Yang belum nonton videonya di atas nih. Seru-seru. Jadi yang suka dengan kisah pesugihan harus nontonin Kang Daud ini. Yang ini yang ketiga ya? Yang ketiga. Belum selesai juga petualangannya dengan Bos Acong ini. Masih panjang. Jadi bermodalkan majalah. Apa itu majalah apa? Zaman dulu itu. Itu memang bagus majalahnya. Apa kisah nyata begitu ya? Tapi kan banyak orang yang terjerumus, terobsesi di situ. Iya. Sebenarnya sih. Jadi seperti petunjuk ya? Itu majalahnya. Benar ya. Tidak mencegah begitu ya? Tidak mencegah. Oke. Nah, Kang Daud waktu itu dengan siapa aja di kisah yang sekarang nih? Kisah yang sekarang itu karena bos udah membayar supir ya, karena mau ngabisin katanya sampai Pulau Jawa Timur ya. Jadi terpaksa kemarin itu kan kita putar balik ke Cirebon untuk cari supir. Sebelum kita balik lagi ke Tegal itu kan kita cari supir dulu. Supir adu nih, supir tembak. Supir tembak yang anti tidur. Anti tidur. Dibayar mahal itu ya? Dibayar mahal saat itu. Oke. Jadi Kang Daud sekarang apa nih kegiatannya? Saya masih sebagai terapis. Masih ya? Pengobatan. Tambah ramai aja katanya ya? Alhamdulillah. Oke, nanti saya juga mau coba-coba lah. Boleh. Barangkali jadi apa namanya? Jadi kesembuhan buat saya. Amin. Nah sobat, jangan kemana-mana, segera kita nonton Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua sehat dan rezekinya melimpah ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Daud. Jadi gini Mang saat itu kan terakhir di Kemukus itu kan ya, karena harus dijalankan ritual selayaknya suami istri. Itu syarat wajib di sana tuh. Cuma bos itu kan tidak punya hasrat ke perempuan. Memiliki kelainan. Jadi syarat itu tidak bisa dipenuhi, bos membatalkan saat itu. Ya udah kita gak usah di sini lagi katanya. Kita cari tempat yang lain. Tempat lainnya yang di mana bos? Ya seperti biasa, buka majalah lagi. Itu nggak pulang dulu tuh ya? Enggak, langsung. Gas terus? Gas terus. Karena sudah ada supir yang dibayar. Sambil buka lagi majalah,
Ini saya mau nyoba ini katanya. Diliatinlah sama saya. Di situ tertulis jual beli tuyul. Jadi bos nggak mau ambil pusing, kita putar arah ke Ponorogo. Dari situ ke Ponorogo itu lumayan jarak ya. Oke. Jadi dari situ tuh ngelewatin Pacitan. Lewatin Pacitan. Sempat juga di situ kan di Majalah tuh. Ada yang namanya Goa Gong, Goa Kalak. Yang dimanakan itu ada tempat-tempat pesugihan. Sebelum nyampe ke tempat jual beli tuyul, si bos penasaran. Ayo kita mampir ke Goa Gong. Di Goa Gong cuma mampir doang. Mampir gak ada apa-apa. Oh cuma gini. Gimana bos? Gak lah ya. Kita ke Goa Kalak. Sampai disusur yang namanya Goa Kalak. Goa Kalak itu emang guanya bagus, banyak stalaktitnya kayak gitu ya. Cuma di situ bos gak mau, katanya ketakutan. Putar arah lagi, keliling. Akhirnya turun lah. Dari Pacitan turun ke kota Ponorogo. Dengan panduan dari buku majalah itu. Dicarilah tempatnya. Alamatnya. Dengan apa ya. Kalau di itu kan majalah kan gak detail loh alamatnya ya. Cuma ada di Ponorogo, di desa ini selesai. Namanya bapak ini. Ya kita nyarilah kubek-kubek tuh satu desa. Kubek-kubek satu desa kurang lebih itu ada 1 jam. Kita keliling. Setelah 1 jam kita ketemulah nama bapak yang sesuai tertera di majalah. Ya cuma bos bener gak ini rumahnya ya. Setelah berpikir lagi, yaudah kita parkir aja dulu. Kita ketok rumahnya katanya. Akhirnya dengan memberanikan diri kita semua keluar dari mobil turun. Diketoklah rumahnya. Permisi. Nuwun katanya kan gitu ya. Gak taunya dibukalah sama bapak setengah bayak, orang lebih usia 65-an. Udah tua juga. Akhirnya bapak itu nanya, dari mana pak? Ada perlu apa? Kami dari Cirebon pak. Kata bos. Ada perlu apa pak? Nggak ambil banyak kata, bos langsung buka majalah, ini pak aja. Langsung disodorin tuh majalah tuh. Akhirnya bapak itu ngerti, oh yang ini. Yaudah pak masuk dulu ke rumah katanya. Masuk ke rumah, kita dikasih istilahnya wedang, kopi, dikasih makanan ringan. Disitulah ditanyakan sama bapak itu. Bapaknya mau tuyul yang ngambil 100 ribuan atau tuyul spesialis yang ngambil 50 ribuan. Disuruh milih, suruh milih antara 2. Ya bos milihnya yang 100 ribu. Ini yang gak habis pikir gini, bos itu kaya. Tapi yang dipikirin saya gak paham ini. Dia kayak nyari apa padahal kaya. Toko emas punya dia tuh. Bisnis berliannya boleh dikatakan nomor 1 atau nomor 2. Kayaknya itu murni, polos atau ada dorongan goib lagi? Murni. Turunan dari bapaknya. Warisan gitu? Warisan. Apa mungkin dia terobsesi dari majalah tersebut atau ada omongan dari pihak ketiga, saya nggak paham nih. Sampai segitunya mau ngadopsi tuyul. Akhirnya bos bilang, ya udah yang 100 ribu kalau enggak ya. Bapak itu kan ngambil kayak apa ya, kayak gentong itu. Kayak gentong ditutupin itu atasnya sih kecil. Terus ditutupinnya pakai ayam kampung. Jadi gentongnya segini, atasnya kecil, tutupnya pakai ayam kampung gitu. Telur ayam kampung. Dibukalah telur itu. Dibuka, saya, bos, supir, yang ikutnya temannya bos Pak Dodi, itu semua ngeliat. Ada 2 sosok. 2 sosok kalau nggak salah itu tingginya antara 2 kilanan lah. 2 kilan. Itu berdiri di atas meja yang kita ada kopinya itu.
bentuknya itu laki-laki, ininya itu banyak umbelnya, apa ya, ingus ya, tapi ingus itu deras ya. Ini belahan ini yang nggak ada nih, belahan ini nggak ada, ininya lancip, ini lancip, tapi kayak anak kecil, antara 2 jengkal lah segini. Dari bapak tersebut bilang, ini yang 50, ini yang 100. Apa syaratnya kata bos? Itu hidup. Hidup. Jadi keluar dari gentong itu tuh. Kang Daud Jadi, lihat ya. Iya, gendinya bentuknya gini Bang ya. Gitu. Ke atasnya kecil, ada telur ayamnya. Ayam kampung. Itu kita semua ngeliat. Itu seumur-umur, yakin gak yakin, saya baru ngeliat yang namanya tuyul tuh seperti itu ternyata. Nggak kayak yang di film-film pakai apa ya, kayak pempes apa enggak. Emang nggak pakai apa-apa, dia berlendir sini ya nih. Berlendir aja udah. Kepalanya emang pelontos. Akhirnya ditanya lagi, kalau ini dua-dua ini sama aja syaratnya. Yang penting kalau yang 50.000 itu maharnya cuma 5 juta. Kalau yang 100.000 maharnya 10 juta. Kata pemilik tuyul itu. Kalau kata bos nggak masalah. Kalau misalkan ada yang 100.000 dua, saya kasih 20 juta katanya. Jadi 100.000 saya bawa. Apalagi Pak syaratnya katanya. Syaratnya lagi yang kedua, itu wajib kalau malam dikasih susu. Susunya dari istrinya bapak. Kata yang punya tuyulnya tuh. Bos akhirnya gini, mikir lamun. Akhirnya ngebisikin ke saya. Mas, kan tahu saya, masih tahu saya gitu ya. Saya kan istri aja nggak ada. Terus gimana, apa yang harus digini? Gimana Pak ya, nggak bisa katanya, harus disusukan. Akhirnya disitulah terjadi perdebatan antara bos sama pemilik tuyul. Pak, kalau tidak disusu bisa enggak? Ya bisa, tapi diganti darah katanya. Darah bapaknya mau enggak katanya. Katanya sih dari jentik atau dari mana. Bos disitulah ketakutan. Akhirnya pikir panjang, ada antara 15 menit, bos menyatakan, ya udah Pak, mohon maaf. Kalau syaratnya kayak gitu saya tidak bisa. Tapi kalau syaratnya hanya ngasih 10 juta, saya sanggup. Setelah ada penawaran syarat yang tidak bisa dirubah sama pemilik tuyul, akhirnya pemilik tuyul memasukkan lagi tuyul ke dalam gentong itu. Masukkan, dinyatakan ya katanya tidak layak untuk melihara tuyul karena apa? Setiap hari yang harus dimakan ini tidak ada. Bos nyerah akhirnya. Ya udah Pak, saya nyerah kalau kayak gini. Saya nggak mampu. Karena itu dimasukinnya berupa apa? Asap atau gimana? Jadi begitu telur dilepas, dia masuk. Jadi kayak berupa asap kayak hologram gitu masuk. Terus tutup lagi. Ya udah Pak, yang penting kita udah tahu Bapak, saya sudah tidak penasaran dengan majalah ini katanya. Kita sudah tahu, oh seperti itu, ternyata syaratnya kan emang harus disusukan sama istri. Mungkin nanti Pak kalau misalkan ada teman atau kawan yang mau, ya saya antar ke sini, ya udah gak apa-apa. Bapaknya baik Mang. Jadi gak masalah. Kita pamitan tapi bos tetap ngamplopin ke bapak itu. Kurang lebih antara 500 ribuan saat itu. Pak ini mohon maaf. Ini sekedar ala kadar buat bapak. Bapaknya baik, diterima. Ya udah nanti kalau misalnya ada yang mau berminat, boleh datang lagi ke sini. Zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada BBM, belum ada itu. Adanya telepon, SMS, dikasih nomor teleponnya tuh. Bos tuh dikasih. Kita pamitan. Itu kita di tempat pemilik tuyul tuh nggak lama, kurang lebih sejam 2 jam. Kita pamitan ke parkiran mobil, kita masuk mobil. Sambil duduk diam. Gimana bos? Nanti dulu saya buka primbon kata bos nih. Ya itu majalah lagi dibuka lagi. Ini ada lagi di Ponorogo. Jadi gini Mang saya tuh berpikir apa sih ini yang dicari sama bos? Semua yang dibuka per halaman itu didatangin.
Sebenarnya cerita yang di Jawa Barat aja banyak yang sudah datangin. Cuma di sini kan saya nggak ulas karena terlalu banyak banget Bang ya. Sepulau Jawa Barat itu semua. Dari mulai Subang, Indramayu, Bandung, Tasik, Sukabumi, itu semua didatengin. Sampai terakhir-terakhir di Cirebon juga ada yang didatengin. Dibukalah majalah itu. Ini ada katanya, mumpung masih di sini di Ponorogo, arahnya perbukitan. Apa tuh bos? Ini sih ritual kayak biasa. Nanti di sana ritual, di sini disebutkan ada goa karang. Kalau misalkan bos mau ke sana ya mangga silakan, tak bilang gitu. Saya cuma ikut-ikut aja, kan saya di sini bukan ngawal pesugihan, bukan ngawal ritual, saya kan ngawal perjalanannya bos biar aman. Emang kan dulu kan saya ngawal dia untuk keamanan. Kan sering nganterin bawa emas sama berlian untuk keamanan, bukan untuk masalah spiritual, bukan. Ya udah jalanlah dari tempat bapak itu ke tempat perbukitan kurang lebih 1 jam. Baru nyampe perbukitannya aja. Kalau bapak yang punya tuyul kan dekat laut nih, Ponorogonya. Nah kalau yang ini agak naik lagi ke atas dekat perbukitan. Dicari namanya emak Sapa, saya lupa itu emak nenek. Ketemulah nama desanya itu tuh kondisi kita jam 3 atau jam 4 sore nyampe situ tuh. Dikelilinglah desa itu, akhirnya tanya, ketemulah nama emak itu, nenek itu. Percis rumahnya di sebelah bukit, emang di situ batu-batu semua. Ketemulah di situ, kita datangin rumahnya, neneknya itu kurus, kecil, bungkuk, kurang lebih umurnya antara 80 lebih kayaknya, tua banget. Nenek itu, kita dipersilakan masuk, udah gak usah cerita kata neneknya. Saya sudah tahu, tapi pakai bahasa sana, pakai bahasa Jawa sana. Akhirnya kita disuruh masuk, udah disiapin yang nama teh itu pakai apa ya, pakai poci tuh. Kita minum, bos tanpa basa-basi, nek ini saya mau seperti ini, yang nenek itu ada di buku majalah ini. Oh ya bisa, tapi dihitung dulu jamnya, dihitung dulu harinya. Nggak usah nek, nggak usah dihitung lagi. Kalau sekarang misalkan berhasil, nggak apa-apa. Kalau nggak berhasil pun nggak apa-apa. Saya minta malam ini nek, kata bos. Dia melanggar hitungan nenek, nggak mau. Ya sudah kalau misalkan maunya seperti itu, sekarang pergi ke pasar, beli bumbunya katanya. Bumbunya apa nek? Disebutin lah di situ sama bos, ambil kertas. Itu 3 helai lawang putih. Terus minyak nyong-nyong di situ tuh. Terus ya bedak fambo, rokok jeruk, terus kemenyan jaki, sama dupa kawi. Neneknya mintanya seperti itu, sama bunganya bunga setaman. Kalau mau malam ini dilaksanakan kata nenek. Tuh persyaratannya silakan, tapi untuk berhasil, untuk enggaknya ya saya tidak mau bertanggung jawab karena ini harusnya ada hitungannya. Ya udah nggak apa-apa nek, yang penting saya sudah tahu, saya menjalankan, nggak berhasil nggak apa-apa. Jadi kayak main-main. Di situ tuh neneknya sudah mulai tersinggung, Mange. Karena kan di situ kan setiap tempat tuh kan punya aturan masing-masing. Nah bos ngelanggar, gak usah dihitung-hitung lagi nek. Jadi apa ya, ngatur nenek itu. Neneknya sudah mulai apa ya, kalau kata bahasanya kita tuh orangnya udah ketus. Gak ambil pusing, gak ambil pikir lagi. Yaudah nek, kita pamit ke pasar. Dari situ ke pasar gak lama, antara 15 menit, 20 menit nyampe pasar. Dicarilah bumbu-bumbu itu semua. Di pasar di situ, di pasar Ponorogo itu dapat bumbu-bumbunya, dapat semua. Ini udah lengkap ya, sudah. Ya udah kita balik lagi sana ke neneknya, balik lagi. Dari mulai jam 3 nyampe nenek, terus kita berbincang-bincang sampai jam 4-an lah, jam 4 ke pasar jam 4:30.
balik lagi ke nenek itu jam 5 lewat Mang ya. Hampir maghrib. Nenek sudah ada semua. Perlengkapannya dilihat sama neneknya lengkap. Akhirnya ya udah kalau misalkan seperti itu silakan pada mandi dulu. Mandinya di Grojogan situ. Oh nek saya nggak ikut kata saya ya. Ini yang ikut. Oh tak kirain semua mau ikut ritual. Enggak deh saya nganter aja. Ya udah yang mau ritual mandi di Grojogan. Bos lah mandi di Grojogan. Selesai mandi baliklah ke rumah nenek. Emang Grojogan itu kan sebelah rumahnya pas ada bukit batu itu. Mampir selesai itu balik lagi ke rumah nenek. Udah nek selesai nek. Ya udah ini udah mau maghrib. Nanti setelah maghrib kita ke sana naik ke atas bukit. Dari situlah kita tuh saya bos Pak Dodi sama supir juga ikut tetap ke atas sama nenek. Jalanlah ke atas bukit dengan membawa semua persyaratan yang tadi diminta nenek itu. Persyaratannya aneh Bang. Ada bedaknya juga, ada minyaknya juga. Kalau nggak salah bedak Fambo dulu tuh, segini warnanya merah itu. Ini kok jin pakai bedak kalau saya nggak ambil. Apakah ini permainan nenek karena nenek pakai bedak ini di luar pemikiran logis saya ini makanya. Berangkatlah kita ke bukit itu. Bukitnya kurang lebih dari rumah nenek kalau jalan kaki 15 menit dekat, nggak jauh. Sampailah naik ke atas bukit. Di bukit itu ada batu-batu karang segala macam, ada bukit yang kerowok gitu tuh. Kerowok emang batu semua, di sini ada batu besar. Ya sudah taruh di tengah-tengah batu itu syaratnya taruh di tengah batu. Setelah taruh tengah batu, neneknya ritual. Nah sama bos di depan yang di tempat yang kerowokan itu tuh. Kita sih di luar karena nggak ikut ritual makanya. Malam-malam ya? Malam-malam itu sih masih sore lah, jam 7 jam 8. Masih belum malam banget. Setelah ritual, bos suruh muterin batu besar sambil ditepuk-tepuk batunya. Tepuk. Di situ tuh ada suara, cuma suara gitu aja. Kita semua dengar, cuma tidak berwujud. Puterin lagi tepuk. Puterin kalau nggak salah 7 kali. Puter ke kiri gitu, berarah jarum jam. Setelah 7 kali, bos suruh duduk di depan, bumbunya taruh di depannya bos. Terus kata nenek, tunggu di sini, kita semua turun ke rumah. Akhirnya bos ditinggal lah di situ. Ditinggal, kita semua turun ke bawah. Itu masih jam 8-an Bang ya. Kita turun ke bawah. Baru aja saya duduk ini di rumah nenek. Duduk. Gak lama 15 menit bos datang. Loh kenapa bos? Enggak berani, gak sanggup. Ya itulah bos kayak gitu. Kenapa bos? Itu ada yang suara kayak gitu, kayak apa ya, kayak macan. Loh bos tuh gimana sih? Ya udah dianggap gagal ya. Masih ada tempat lain tenang ya. Akhirnya neneknya nanya, kenapa pak? Udah nek gak jadi nek. Neneknya marah. Sampean tuh ya, sudah maksa, sudah melanggar hitungan saya. Ini dibikin main-main kayak orang main-main. Maksudnya apa? Mau menghina saya. Detik ini juga sekarang juga pergi dari rumah saya. Pergi semua sambil pototin semua, diusir. Itu neneknya marah-marah. Tanpa ibu kita langsung pergi udah tanpa pamitan. Jadi neneknya ngerasa terhina dari hitungan tidak diindahkan. Terus ritualnya kayak ritual mainan. Jadi ngerasa terhina neneknya. Kita pergi semua ya dengan jalan yang cepat. Karena ngamuknya sambil teriak-teriak nenek tuh. So kenceng-kencengnya kita pergi dari tempatnya nenek rumah ke jalan besar yang ada mobil itu ya kurang lebih antara 400 meter lah, lumayan. Kan masuk ke galengan sawah rumahnya. Masuklah ke mobil. Gimana bos? Saya nggak nyangka aja neneknya sampai sengamuk itu. Ya bos ya ada hitungannya. Udah ada hitungannya terus semuanya ini baru 15 menit bos udah pulang kayak dibikin bercandaan. Ya pasti ngamuk yang namanya dia juru kunci ya. Jadi gimana bos? Ya udah santai dulu aja. Santai kita cari tempat ngopi.
Supir akhirnya disuruh sama bos keliling cari tempat ngopi. Ada saat itu tempat ngopi itu kayak model angkringan. Kita ngopi lah pas segala macem, nggak lama setengah jam. Ngopi sambil buka majalah lagi. Ngomong sama supir, "Mas, ngantuk enggak?" "Sedikit Pak." "Kalau ke Malang gimana Mas?" "Maksudnya Pak?" "Ya ini ada di Malang, di pantai Mas. Jadi sekarang ngopi selesai kita langsung bertolak ke Malang." Dari situ, "Sanggup?" "Ya sanggup Pak. Tapi kalau ngantuk berhenti. Jangan berhenti kalau bisa. Yang penting pagi kita harus sudah sampai Malang," katanya gitu. "Ya udah sanggup Pak." Ya. Di mobil itu saya di depan, sebelah supir, ini supir. Kalau bos di belakang supir. Pak Dodi itu sebelah kiri belakang saya. Itu kondisinya. Setengah jam kita akhirnya jalan lagi nih ke Malang. Saya kurang tahu di mana tempatnya. Perjalanan dari mulai kita ngopi di Ponorogo itu kurang lebih antara 2 jam. Itu kayak hutan. Kalau Pak Dodi ini sebagai apa? Temennya bos. Temannya bos. Sudah tua bapak. Di pertengahan jalan itu kita kaget suara wah kenceng banget. Ternyata antara mobil kita mau mobil orang yang berlawanan arah itu emang jalan sempit, hutan ya. Serempet total, jadi mobil sama mobil itu nempel. Jadi spionnya kita hilang, spionnya dia hilang. Jadi bener-bener udah habis aja. Supir akhir banting kiri, tapi dia langsung ngerem mendadak. Saya bos semua yang tadinya sempat terlelap ya bangun kaget. Setelah minggir, kita semua turun ngeliat kondisi mobil. Masih siang atau malam? Malam itu. Udah malam. Udah malam, kurang lebih antara dari situ tuh kan jam 8, 10, antara jam 12-an malam. Mobilnya masih yang dulu? Masih yang dulu, masih pakai Innova yang dulu. Masih tetap. Itu berserempetan. Bos ngelihat sebelah kanan, mobil hancur nggak berupa. Jadi emang gesekan mobil sama badan mobil ya. Cuma yang ditakutin supir itu tadinya mungkin berpikir harus ganti rugi. Cuma di pikiran bos, masalah sepele, lanjut, yang penting sampai Malang dulu katanya gitu. Tapi dengan kondisi saya ngeliat mukanya supir, mata supir merah semua mangnya. Mungkin karena saking ngantuknya, dan saya rasa itu terjadi serempatan mobil itu yang salah itu supir kami. Ngantuk karena supir kami terlalu melebar ke kanan. Itu yang jadi masalah kayaknya sih. Itu lawan mobil apa itu? Nggak ngerti, terlalu kelihatan ya. Kejadiannya cepet banget. Cuma kayaknya nggak tahu truk, nggak tahu apa gitu. Emang besar lawannya sih. Ya alhamdulillahnya tidak adu muka gitu kan. Kalau ada muka ya udah fatal, saya duduk di depan kan. Ya udah berangkat. Saya bilang, "Bos maaf, itu supir matanya sudah merah. Mungkin di kepalanya sudah halusinasi bos. Kita berhenti dulu cari tempat rest dulu." "Tidak bisa, kamu sudah saya bayar. Yang penting pagi ini nyampe Malang," katanya. "Nih Aqua, siram muka kamu pakai Aqua." Gitu, makanya sampai digituin. Akhirnya ya mau nggak mau, karena dia sudah dibayar, sudah perjanjian MOU-nya harus siap, sanggup. Dia cuma nyiram Aqua gini, dikucek matanya, kembali duduk nyupir dia agak pelan sekarang, pelan. Sampai Malang itu jam 5 subuh. Saya minta rest, saya minta ke toilet. Saat itu saya minta ke toilet nyari pom bensin. Sengaja saya di toilet itu saya lama-lamain makanya. Sebenarnya perlu untuk buang air nggak ada, buat apa-apa nggak ada. Cuma saya minta ke toilet itu dilamain apa? Saya ngasih kesempatan supir minimal setengah jam tidur. Saat itu
Yang penting udah nyampe Malang, supir harus tidur setengah jam. Jam 5 sampai jam setengah 6 udah mulai kelihatan nih langit biru nih, udah terang. Baru saya bangunin, "Mas, jalan lagi." Supir ngerti, "Ya udah ya Mas, makasih ya aja." Ya udah yang penting jalan lagi. Bos udah lagi tidur. Kalau Mas ngantuk apa bilang iya. Saya kan gak tega perasaannya. Mata sudah ngantuk dipaksa gitu. Kita jalan lagi, kondisi bos ini mau gimana? Ya udah kita cari alamat sesuai yang di majalah. Carilah alamat, itu masih jam 6 pagi. Belum sarapan, belum apa. Langsung cari alamat. Keliling cari alamat nama desa itu. Deket daerah namanya Pantai di Malang. Nah dari situ dicari, kita tanya-tanya lagi. Bapak ini ada yang tahu rumahnya ya akhirnya. Dari yang jualan nasi pinggir jalan itu ngasih tahu, "Oh itu Pak rumahnya Pak aja. Itu yang juru kunci ya?" "Iya juru kunci." Tanpa ambil panjang lagi, kita langsung ke situ. Langsung rumah Pak Kunci. Turunlah kita semua. Itu makanya yang kayak yang saya pikir ya, pagi jam 6 bertamu apa layak. Cuma yang namanya bos ya tetap kekeh. Ya udah udah nyampe mah tinggal ketok aja pintunya. Diketok. Bapaknya udah ada. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya gimana ya, akhirnya ya kita kenalkan diri seperti biasanya, basa-basi. Bapaknya nanya, "Dari mana Pak?" "Kita dari Cirebon." "Oh ada perlu apa?" Perlunya sih kalau bos itu setiap datengin juru kunci tidak pernah ngomong A, B, C. Dia buka majalah, "Ini Pak." Jadi apa ya, tidak banyak penjelasan. Juru kunci ngeliat majalah itu, "Oh yang ini." "Ya udah masuk dulu," katanya. Masuk, kita itu dikasih sarapan, dibikinin apa ya, mie rebus itu, kasih minum wedang teh. Kita sarapan, ngobrol ringan, tidak ada pembahasan ke sana. Selesai itu sampai jam 7 lewat. Disitulah mulai ada obrolan yang namanya pesugihan. "Bapak mau kayak gimana?" kata juru kuncinya. "Saya ingin kayak gini Pak, yang ada di majalah ini yang katanya bisa untuk pesugihan." "Ya udah kalau Bapak mau seperti itu boleh." Kebetulan saya di sini yang megang juru kuncinya. "Bapak siapkan saja dananya." Saat itu tuh 750.000. 750.000 Pak, nanti di sini biar istri saya yang bikin katanya. Satu nampah itu nasi tumpeng, bekakak ayam utuh tuh makanya paruhnya nggak boleh dipotong, kuku ayamnya nggak boleh dipotong, dalemannya itu masih di situ nggak boleh dibuang, jadi utuh, sama isi lauk pauk segala macem. Dikasihlah duit sama bos, "Ini Pak dibikin." Bapak kunci itu nawarin, "Pak mau hunting nggak? Mau lihat lokasi?" "Boleh," katanya. "Kalau Bapak mau lihat lokasi tapi Bapak tidak bisa nyebrang ya, cuma di bibir pantai aja, lihat lokasi," kata yang juru kunci. Ya udah oke. Diantarlah kita. Ya uang yang 750.000 itu dari juru kunci dikasih ke istrinya, suruh bikin persyaratan tadi. Sudah kasihin, juru kunci sama kita naik mobil, kita lah ke pantai. Dari rumahnya juru kunci ke pantai itu nggak lama, kurang lebih 15 menit, sebentar. Sampailah kita di pantai. Sampai pantai kita parkir segala macem. Di situ yang kita lihat itu pantai, pas di bibir pantai itu kurang lebih antara 200-300 meter itu ada gunung karang besar. Gunung karang. Saya nanya, "Pak kalau itu apa Pak?" "Itu namanya gunung." "Oh, nah ini kalau melakukan ritualnya di mana?" "Ya nanti kita ke sana, ke gunung ke atas. Nanti kita nyebrang tuh pakai itu tuh." Jadi dulu tuh masih pakai jembatan kayu ala kadar ya, dari pantai ke gunung
itu kita jalan kaki. Oh, tapi kalau sekarang nggak bisa Pak, ke sana nggak bisa. Paling nanti kalau mau sore sekalian kita bawa perlengkapan katanya, persyaratan. Di situ kita ya main-main di pantai ya, namanya kelapa muda apa kan. Terus yang supirnya tidur, kita habisin waktu sampai jam 12 siang. Kita balik lagi ke rumah juru kunci itu. Kita balik situ beberes, bebersih, numpang mandi, numpang apa, tidurlah semua. Karena saking capeknya. Kita tuh dibangunin tuh mau maghrib sudah agak gelap. Pak, ini persyaratan sudah ada. Kita mau mulai ritual. Dibangunin semua. Akhirnya kita bangun. Ayo Pak, kita ke sana ke gunung yang tadi. Ini ya persyaratannya siapa yang mau pegang. Saat itu yang jadi tumbal saya lagi Mang. Jadi saya suruh megang tampah gini. Tapi di mobil. Mobil kita balik lagi ke sana. Itu pas maghrib kita balik lagi ke pantai tadi. Tuh. Pas maghrib. Sampai di sana ayo kita nyebrang ke gunung itu. Akhirnya turun, saya megang, tetap megang yang namanya tumpeng ya, tumpeng ada syarat-syarat itu. Jalan lah, ternyata jauh jalan. Setelah kita nyebrang itu, masih di situ ada undak-undakan tangga. Itu naik lagi makanya jauh lagi ke atasnya. Emang kita ngeliat dari pantai sih kayak kecil, ternyata setelah dijalanin capek ternyata. Pelan setengah jam sampai atas. Udah sampai atas, itu yang saya lihat itu ada bangunan 2. Yang satu bangunan kosong tanpa ada pintu segala macam, jadi kayak aula tapi blong. Yang sebelah sininya itu kayak kamar, tapi warnanya hijau semua. Saya masih belum mikir jauh Mang di situ. Masuklah kita ke situ. Masuk situ suruh buka sendal ya, buka sendal di pas pintu gapuranya itu di atas. Masuk, ini Pak ininya tumpengnya segala macam. Tumpeng itu sama juru kunci dibawa masuk ke dalam kamar yang itu yang hijau semua. Tanpa kita. Jadi Pak juru kunci itu udah masuk duluan, masuk ngasihin tumpeng, dia keluar lagi. Keluar lagi, jadi posisinya tuh masuk sebelah sini tuh kamar hijau semua ya. Juru kunci keluar, saya tuh di sini, bos di sini, Pak Dodi di sini. Kalau supir mah nggak ikut, dia di mobil tidur. Saat itu, bos nanya sama juru kunci, terus gimana Pak apa yang kita lakukan? Yang buat saya kaget, juru kunci setelah keluar dari sana, emosinya berubah sama bos, marah-marah. Kalau kamu nggak serius, kalau kamu berpikiran cabang, kalau nggak salah itu bahasanya dia, masih mending kamu pergi dari sini, masih mending kamu ke Gunung Kawi gitu. Bos gini, maksudnya gimana Pak? Ini setelah saya masukin ke dalam, jadi setelah dia masukin persyaratan ke dalam, nggak tahu apa yang dilakukan juru kunci, dia udah bisa nebak isi hatinya bos. Udah nggak usah di sini, batal saja. Pergi Gunung Kawi karena kamu berpikir cabang. Enggak Pak, saya nggak nyabang katanya. Saya tetap di sini, mau ke sini. Enggak, kamu bohong nih. Kalau kamu maksa di sini mau kaya sekalian, mau melarat sekalian, habis sekalian. Kaget, bos tuh. Kok yang tadi dimarahin ya mak nenek, di sini dimarahin lagi. Kayaknya hari ini hari sial ya. Nah, setelah dimarahin, bos itu mundur, duduknya agak mundur, Pak Dodi mundur. Nggak tahu kenapa Pak juru kunci kembali ke saya. Ini nyata Mang saya nggak ngada-ngada. Pak juru kunci bilang gini, Mas, monggo, Mas sudah ditunggu di dalam. Saya kan kaget. Pak, maaf, saya di sini sebagai pengantar, bukan yang untuk ritual. Tidak, Mas sudah ditunggu di dalam. Nggak mau Pak, bukan saya yang untuk ritual. Mas sudah ditunggu di dalam, ngomong gitu.
Akhirnya bos ngomong saya lagi. Ya sudah masuk ke dalam itu udah ditungguin ya kan, bahasanya kasar ya. Akhirnya saya bilang gini, kalau misalkan Pak saya sudah ditunggu di dalam, sedangkan ini yang punya hajat itu kan bos saya. Yang mau ikut hajat juga kan satu laginya itu teman bos saya. Tak bilang gitu. Kalau iya misalkan saya ditunggu di dalam, saya harus masuk. Gimana kalau saya mengajak mereka berdua jadi kita bertiga? Iya Pak, juga kata bos. Kalau yang berdua mau maksa masuk ikut silakan, tapi saya tidak tanggung resikonya. Ya udah sepakat deh. Jadi pintu itu dibuka. Itu tuh kondisi di gunung itu emang suara tuh berisik ombak, suara ombak gimana sih Mang? Bener-bener berisik aja. Biar kita soalnya di tengah laut, gunung ombak hantem karang loh. Setelah dibuka pintunya, saya masuk ke dalam, disusul bos. Jadi kondisinya pintu tuh dari kamar itu sebelah kiri Mang ya. Begitu dibuka itu langsung ada kasur warna hijau, langsung kelihatan. Sebelah kasur itu ada meja altar tapi dari batu. Sebelah sininya kosong. Jadi saya masuk itu langsung belok kiri. Saya duduk, maksudnya biar bos itu pas di depan yang tadi persyaratan tuh. Bos masuk di tengahnya. Pak Dodi masuk di sampingnya bos. Ditutuplah pintu sama juru kunci. Itu Mang suara yang begitu berisik dari laut itu gak kedengeran senyap di dalam. Pintu kayu itu? Pintunya kayu. Kedap ya? Kedap. Atasnya biasa pakai genting tanah. Di situ ada cahaya lilin satu yang dekat altar itu nyala. Kita duduk situ nggak tahu mau ngapain karena kan saya bilangnya ditunggu. Sedangkan bos maksa, Pak Dodi maksa. Saya nggak ngerti mau ngapain. Ya bos juga nggak ngerti mau ngapain, Pak Dodi juga nggak ngerti mau ngapain. Ya saya mau duduk aja dengan biasa, saya wirid menurut agama saya. Saya wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak lama antara 1 jam lebih, tiba-tiba di sebelahnya saya ini Mang saya ngerti di ruangan itu dia ada siapa-siapa Mang Tiba-tiba sosok wujud perempuannya itu rambutnya digelung, tidak pakai emas, kebayanya putih, pakai kebaya putih, ininya pakai apa ya, tapi apa samping gitu, kain putih cuma garis-garisnya emas sama coklat. Tapi yang buat saya senang dia bilang apa? Assalamualaikum. Saya merinding banget. Saya jawab waalaikumsalam. Bos karena dia etnis beda tidak jawab. Pak Dodi nggak jawab karena udah gini-gini aja. Setelah ditanya dijawab waalaikumsalam, saya nggak langsung jawab, nggak langsung ngomong apa, dia juga nggak ngomong apa-apa. Saya bener-bener kaget, saya diem, nggak berani apa-apa. Yang berdua nggak berani apa-apa. Nggak lama Pak Dodi lari nabrak kasur. Dia langsung buka pintu, keluar, ditutup lagi. Nggak lama lagi, bos malah larinya lebih parah lagi, sambil teriak, wah! Dia buka pintu, keluar lagi. Lah tinggal saya sendiri. Akhirnya mereka sudah berdua sudah hilang, udah keluar. Ini yang perempuan ini nanya, ada perlu apa? Ada perlu apa? Saya belum ngomong Mang belum bilang apa-apa. Cuma kok saya di situ rasa kangen saya sama ibu saya Mang Kok ditanya ada perlu apa? Di hati saya mau ketemu ibu. Cuma saya pakai akal lagi, apakah nanti kalau saya minta apa-apa ibu saya yang diambil? Cuma dia bilang gini, saya tidak perlu apa-apa. Saya cuma mau ketemu Kanjeng Ratu. Setelah ketemu selesai, sudah pulang. Dan saya pun di sini tidak ingin masuk ke sini, tidak ingin punya hajat. Yang punya hajat ya kawan saya, tak bilang gitu.
Ya sudah, kalau tidak perlu apa-apa. Jadi perempuan itu ngasih saya gini, nih pegang. Batu keong segini Mang. Warnanya putih tembus pandang. Terus nih bawa lagi 50.000 Mang. Saya terima 50.000 sama batu keong, saya diem aja. Saya lihat gini lagi udah nggak ada perempuannya. Akhirnya saya pamit, saya bilang assalamualaikum. Saya keluar dari kamar itu pun saya nggak balik badan, saya mundur sampai pintu, saya ketok-ketok dibukain sama Pak Juru Kunci. Keluar, di situ saya ngeliat bos mukanya merah, gini aja. Terus di situ laginya saya ngeliat Pak Dodi lagi kayak berbaring, kayak perutnya habis dijek-injek. Pak Dodi itu. Pak Juru Kunci nanya sama saya, Mas, ketemu siapa? Saya jelaskan semua. Bilangnya assalamualaikum apa bilangnya rahayu? Kata Pak Juru Kunci. Bilangnya assalamualaikum. Oh ya berarti Mas ketemunya yang Islam. Kalau misalkan bilangnya rahayu, ketemunya bukan Islam, katanya gitu. Ketemunya kayak gimana? Saya jelasin semua. Nggak pakai emas sama sekali. Kalau nggak pakai emas sama sekali, berarti sebenarnya itu menyambut. Kalau misalkan pakai emas gitu ya, Bang. Kata Pak Juru Kunci ini sih, berarti dia menunjukkan ego, kesombongan. Tapi kalau untuk menyambut itu biasanya nggak pakai perhiasan. Dia merendah menyambut. Terus dikasih apa? Saya kasih tahu, ini Pak, ada batu keong segini putih sama uang 50.000. Masih ada batu keongnya? Batu keongnya nanti saya ceritakan di belakang. Ada sih bener ya. Batu itu kata Pak Juru Kunci, batunya dikentongin, uangnya dikentongin, tapi di sini semua ngantonginnya. Iya. Nah di situ ada buku hitam. Jadi depannya kamar kan, kalau kita dari kamar mau keluar itu sebelah kanan ada buku hitam segini. Mas, karena Mas sudah disuruh masuk, diperbolehkan, Mas tulis nama Mas lengkap, asli, dan alamat. Kata Pak Juru Kuncinya. Walau Pak, ini loh Pak yang punya hajat. Enggak, Mas yang sudah berhasil. Akhirnya ya saya mau gak mau nulis. Pak, saya boleh lihat-lihat enggak? Boleh, gak apa-apa. Ternyata ada salah satu orang yang saya tahu di situ. Dia pengusaha mobil bis. Saya gak mau sebutin kotanya. Loh ini Pak, iya aja itu juga kesini. Oh iya. Saya tulislah namanya, apanya. Udah tutup. Ini batu keong, kalau Mas mau manggil Kanjeng Ratu, digenggam. Dikasih salam, itu datang. Kata Juru Kunci itu, kalau uang nanti Mas tahu sendiri. Terus kata Juru Kunci, itu yang di dalam, yang tadi ada bekakak segala macam, mau saya keluarkan. Dikeluarkan. Ini wajib kita makan rame-rame di sini yang bekakaknya. Dimakanlah sama bos. Ya Pak Dodi juga ikut makan. Kalau saya punya prinsip gini Mang. Saya tidak pernah mau makan makanan yang sudah disajikan. Dari zaman dulu dari mbah saya, jangan sampai makan makanan yang sudah disajikan di altar atau di tempat-tempat kayak gitu. Kata mbah nggak boleh. Ya saya nggak makan. Cuma saya ada aqua, saya minum aqua aja. Kenapa nggak makan Mas? Maaf Pak, ini nggak bisa. Emang adat kami di keluarga nggak bisa makan makanan yang sudah disajikan. Ya udah nggak apa-apa. Habislah semua. Ya udah, ini sudah selesai. Kita turun lagi kembali. Ini langsung pulang. Kata Juru Kunci. Itu prosesnya nggak lama Bang 3 jaman di situ, di atas itu proses nggak lama, bener-bener nggak lama. Pulang yang berhasil tuh saya bawa batu keong putih sama uang 50.000. Bos itu nggak dapat apa-apa, Pak Dodi nggak dapat apa-apa. Turunlah kita semua, turun ke mobil.
Itu dicariin supir nggak ada ya. Akhirnya kita kumpul-kumpul ada di warung lah lagi tidur. Mas bangun mas, kita pulang ke Cirebon. Tidurnya udah siap belum puas-puas ya. Kita masuk ke mobil semua, nganterin juru kunci dulu ke rumahnya. Kita pamitan sama juru kunci, sama istrinya segala macem. Bos ngamplopin lagi buat istrinya juru kunci yang sudah bikinin itu ya. Nanti buat yang lain boleh bercakap-cakap selama perjalanan, tapi buat mas nunjuk ke saya juru kuncinya. Dari mulai di sini sampai di Cirebon tidak boleh ngucap satu kata pun. Kata juru kuncinya, tapi ke saya nunjuknya. Iya Pak, nj. Ya udah saya duduk di depan. Sampai Cirebon itu Mang ada 12 jam, 15 jam itu. Di mobil saya diem aja kunci mulut. Mulus nggak ada kendala. Dan supir kuat matanya sampai Cirebon. Begitu sampai Cirebon, saya tuh bingung. Ini uang buat apa? Ini batu buat apa? Kalau batu saya taruh di rumah yang keong itu. Kalau uang saya coba nih. Saya pikir uang asli ya. Di gini saya lihat asli. Saya beli rokok di warung tetangga Mang Saat itu saya beli rokok yang agak mahal. Marlboro saya beli ya. Kembalilah uangnya. Kembali ada uangnya, ada kembalian, ada rokoknya. Ya uang kembalian ada. Dan sampai rumah udah dirokok. Pas agak sorean mau beli apa gitu yang lewat, lihat sih. Ini ada 50.000 lagi. Ini yang kembalian tadi. Saya iseng lagi. Saya cek lagi dompet. Wah, ini cuma 50.000 satu ya. Yang ini kan yang 20.000 apa 10 ribuan, 5 ribuan yang tadi kembalian. 50.000 saya ambil lagi. Beli ke tukang batagor yang lewat. Mang, beli Mang. Beli 5.000. Makan batagor. Mang batagor pergi, saya lihat dompet. Kembalian dari Mang batagor tuh ada. Kembalian rokok ada, 50.000-nya ada lagi Mang Ini kok uang gak habis-habis itu ya. Akhirnya saya telepon, bos, ini uang yang dari Malang nggak pernah hilang, nggak pernah habis. Barangkali bos mau. Enggak lah, saya nggak main uang segituan sih, kata bosnya. Kan bos sudah keluar duit banyak. Enggak lah, itu mah punya lu aja, rezeki. Bener nih bos, iya. Cuma saya punya prinsip Mang Saat itu kan saya masih bujang ya. Tapi punya prinsip apa? Suatu saat kalau saya pakai kayak gini terus berarti rezeki saya di depan, saya ambil di muka ya. Akhirnya saya tes Mang telepon kakak saya tuh. Kak lagi di mana? Lagi di jalan. Bisa nggak ke rumah? Kan rumahnya udah beda kalau dia sudah nikah ya. Ada apa? Ada perlu bawoknya. Saat itu emang kakak itu kerja di suatu perusahaan beras. Cuma gajinya nggak banyak. Kalau dipakai buat bensin motor aja dia nggak cukup. Saya kan kasihan. Sampai rumah punya rokok nggak? Nggak ada. Nih 50.000. Beli rokok apa? Bebas terserah tak gitu ya. Terus kembaliannya bawa. Ya udah. Uang itu dibawa sama kakak. Dia beli rokok. Dia langsung pergi pulang rumahnya. Udah nggak ada apa-apa. Berarti uang udah gak ada di saya nih makanya. Cuma saya udah pakai 2 kali. Nah yang batu masih di saya. Kalau batu itu di saya agak lama. Gak lama dari situ kita udah lupa aja uang nih. Jarak seminggu udah lupa aja. Udah di kakak saya nih ya uang. Jadi pas dibelanjain gak kembali tuh uangnya? Jadi kan saya kasih ke kakak. Kakak kan langsung pulang ke rumahnya. Ini uang buat kamu. Belanjain rokok. Rokoknya diambil, kembalian diambil, dibawa sama kakak semua. Nggak kembali ke dompet ya? Nggak ke saya. Di saya udah nggak ada, hilang. Nah, udah gitu, Pak Dodi ada kabar seminggu setelah itu masuk rumah sakit opnam. Si bos, Jess sama Innova hilang. Sampai akhirnya di toko emasnya itu Mang emasnya hilang. Itu hilangnya prosesnya seperti apa? Gak ngerti Mang Dia bilang hilang lenyap. Dijabel atau gimana?
Nggak ngerti juga. Kalau masalah kayak gitu apa ya? Nggak bisa dijabarkan Mang E. Padahal nggak ada kebakaran, Nggak ada. kemalingan, Itu pun nggak ada. ngejual rumah Mang E. Deal-dealan. Cuma lewat ke tangan dia, uangnya udah hilang lagi. Cuma lewat gitu aja. Bos tuh ngobrol sama saya. Apakah ini tah yang kemarin Bapak itu bilang kalau mau kaya-kaya sekalian, kalau mau habis sekalian, kalau mau main-main jangan di sini. Apakah ini tah ya? Saya kurang paham bos tak bilang itu. Tapi ini hilang semua katanya. Sampai akhirnya bos itu ikut di rumah saya, numpang Maya, kasihan. Saya yang makanin, saya yang ngopenin. Dia butuh rokok, saya yang beliin rokok tiap hari sebungkus. Secepat itu ya? Langsung secepat itu. Belum Berapa sebulan. ini? Belum Sebulan? Belum. Habis semua? Baru 2 minggu habis semua. Pak Dodi di rumah sakit? Di rumah sakit, opnam, gagal ginjal. Ini orang-orangnya semua ini nonton, termasuk bos ini keluarganya nonton. Udah pesan sama saya nggak apa-apa, katanya yang penting tidak nyebutin nama. Pak Dodi juga nonton nggak apa-apa. Ini emang kisah nyata Mang E. Masih hidup mereka ya? Kalau Pak Dodi masih. Bos Acong? Kalau Bos Acong nanti ada cerita nggak enak di belakang, kasihan. Cerita duka. Jadi Bos Acong itu numpang di rumah saya Mang E. Saya yang makanin, saya yang ngerokokin. Kalau ada perlu apa-apa saya yang keluar duit. Saya pikir emang dulunya dia baik ya. Mungkin ini jalannya Allah. Buat saya itu balas budi. Timbal balik sama orang yang baik. Saya kan gak ngelihat etnis, gak ngelihat agama. Selagi orang itu baik, saya coba baik. Kalau hitung-hitungan Mang ya, hitung-hitungan apa yang dia kasih ke saya sama yang saya kasih ke dia selama dia numpang, itu lebih banyak saya ngasih ke dia. Hitung-hitungannya sih. Karena biaya hidupnya dia gede, sudah biasa mewah. Berjalan minggu ketiga, bos masih di tempat saya numpang. Minggu keempat, berarti kan 1 bulan. Datanglah kakak ke rumah saya. Pintu ditendang, ngamuk-ngamuk Mang E. Nggak pakai salam lagi, nggak pakai apa. Ditendang pintunya Mang E. Cuma ngomong gini, kamu mau jerumusin saya, kamu mau jerumusin keluarga saya. Maksudnya apa? Ini uang apa? Kenapa sih? Ini uang setiap saya belanjakan gak pernah pergi dari dompet saya katanya. Itu ya akhirnya saya cerita. Itu yang kemarin saya dari Malang, taksiran semua gini. Terus dikasih uang sama batu ini ya. Terus saya sudah coba 2 kali. Uangnya gak pergi dari dompet saya. Saya pikir jadi masalah. Saya kasih Inka aja tak gitu. Ya bukan kayak gitu caranya katanya. Jadi gimana? Ya udah gini, kamu ikut sama saya. Pas kebetulan itu hari Kamis. Si Bos Acong dengar, tapi dia tetap nggak mau uang itu. Ikut sama saya besok, kita buang uang ini. Akhirnya besoknya saya boncengan sama kakak pakai motor. Dibuanglah uang itu di Jalan Karanggetas Bang ya. Di depan Masjid Jagabayan pas hari Jumat kita lempar. Alhamdulillah hilang, tidak kembali ke saya, tidak kembali ke kakak. Uang itu. Dibuangnya gimana, di trotoar atau di mana? Jadi kalau hari Jumat itu ada yang sawer tuh di depan Masjid Jagabayan di Jalan Karanggetas. Kan emang tradisi kami ya, kita ya orang Cirebon. Sawer, disawerin. Jadi ada orang yang minta sawer, kita sawerin uangnya. Itu hilang gak kembali. Dan kalau batu yang itu diminta sama suhunya bos. Suhunya bos kan tadinya kan marah-marah sama saya, kamu sudah ngambil klien saya, kamu harus tanggung jawab, ini penghasilan saya. Sekarang gini suhunya itu kan orang bener-bener etnis asli Tionghoa. Sekarang gini bos tinggal di rumah saya, kondisi seperti ini. Kalau mau sok silakan ambil Bos Acong, dibawa ke rumah yang rawat tak begitu. Ya enggak ya. Tapi kamu sudah ngelawan saya.
saya suami ke-9-nya Ratu Kidul, kata suhunya. Ya udah kalau misalkan tetap marah ngotot, saya mau tahu. Panggil Ratu Kidul, bilang gitu ya. Dia suruh manggil. Ya udah kalau kamu nggak percaya, saya suami ke-9 Ratu Kidul, saya panggil. Saya tunggu, dia duduk diem gitu. Ada 15 menit sampai setengah jam tidak ada yang datang. Tapi kalau misalkan mau tahu siapa saya ya, saya kan punya pegangannya itu bang batu ya. Saya genggam. Batu keong tadi. Iya, saya genggam. Saya cuma sebutin Ratu Kidul aja dalam hati. Itu wallahi di atas genteng itu ada suara kereta kencana dan dia kaget. Mas bisa dari mana? Saya nggak bisa dari mana-mana. Cuma ini tuh pegangan saya. Kalau misalkan yang ke suhunya bos nih, saya manggil terus sih. Kalau misalkan ngerasa dirugikan karena saya dikira nyerobot kliennya ini batu ambil. Bisa pakai untuk apa aja. Kalau misalkan mau manggil Ratu Kidul digenggam kayak tadi. Dia diem karena malu, diem gak enak, akhirnya ya udah ikhlas saya kasihin ke batunya. Jadi saya udah gak megang batu, udah gak megang uang, karena saya nggak mau barang-barang kayak gitu suhunya bos itu pergi udah nggak ada kabar. Sebulan 2 bulan itu bos Acong masih ikut sama saya. Bos tuh tolong dong kenalin sama temen lu aja yang di Jakarta. Dulu kan saya sempat di Jakarta ya. Ya udah tak kenalin sama bos Berlian lagi. Kenalin, nggak taunya dia emang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, bawa kabur barang. Dia kabur lagi sampai kabur-kaburan. Akhirnya saya ketemu sama sahabatnya dia. Saya tanya-tanya, saya korek-korek. Si bos Acong gimana kabarnya? Gimana pun walaupun seperti itu kata satu ya, itu tetap kawan kami. Dia juga orang yang baik, tapi gitu ya. Ada katanya di daerah Tasik. Ngapain? Itu sahabatnya sendiri mau ngomong dia kerja apa ke saya itu ragu-ragu sambil kata bahasa kita itu berbesmili. Ada aja jadi kuli bangunan. Sama dia sampai ya Allah kasihan. Kuli bangunan iya. Dia kan orang yang gemuk. Kalau kumpul aja dia nggak ada nomor serinya ngasih. Nggak lama dari itu temennya sahabatnya bos Acong itu nyamperin ke saya. Maafin ya dosanya bos Acongnya aja. Kenapa saya tahu mas? Bos Acong udah meninggal. Dia itu nggak kuat dengan kondisi dia yang terpuruk. Jadi harta nggak dapat, malah hilang. Terus kehidupan hancur. Saudara-saudaranya gimana? Saudara-saudaranya ya jujur ya, bapaknya ibunya nyalahkan saya. Kalau keluarganya dia benar-benar nyalahkan saya karena apa? Mereka bilangnya saya yang ngajak bos kemana-mana untuk ritual. Saya jelaskan seperti apapun gak masuk karena udah beda etnis sama dia. Akhirnya dari temennya, dari sahabatnya, tolong jelaskan sama keluarganya. Dijelaskan tetap gak masuk, saya yang disalahkan. Sampai itu kan terakhir kan penjualan mobil Innova itu kan mobil di saya sempat sebulan makanya. Dia udah pergi dari rumah saya, tolong jualkan. Akhirnya saya jualkan di showroom besar yang deket Grage. Di Tentara Pelajar saya jualkan. Ini uangnya gimana? Bos, uangnya nanti transfer ya aja ke saya ya. Ya udah iya aja. Sama yang punya showroomnya telepon-teleponan pakai HP saya, bos ini bapak yang punya showroomnya ya aja. Ya udah ngobrol lah bos sama. Jadi maksud saya biar nggak ada permainannya. Ya udah deal, harga sekian deal. Ini uangnya bener tak pak? Kasihin ke mas ini. Iya nggak apa-apa, itu orang saya aja. Sudah pencairan, sudah apa? Itu saya kayak dijebak. Bapaknya ibunya datang ke showroom. Wah ini aja kamu ya. Udah anak saya digitukan, mobil mau dijual, uang mau kamu ambil. Lalu saya tuh lebih parah lagi, dibilangnya saya yang jual mobilnya, sisanya terakhir uangnya buat saya. Enggak,
Ini loh anaknya bapak, anaknya ibu sendiri loh yang bilang, yang minta loh nyuruh saya jual ditransfer ke dia. Enggak aja. Uang saya ambil semua aja. Ini punya kami aja. Ya udah silakan. Saya tidak berhak gitu. Uang itu diambil semua sama bapaknya sama ibunya. Hasil penjualan mobil tuh. Saat itu tuh nggak ngerti antara 100 berapa gitu. Zaman Innova pertama Mang ya, 2006. Itu Innova enak sih, barang enak gitu. Diambil semua. Nah bos yang punya showroom tuh sampai geleng-geleng aja. Mas gak dapat apa-apa? Enggak. Ya udah, ini keikhlasan saya Mas. Saya dikasih 5.000 sama yang punya showroom. Ini kan gak ada perjanjian, di luar perjanjian ini buat Masnya 500 ya. Nggak usah tak gitu, nggak apa-apa bawa aja ya, dikasih 500. Jadi ya emang menurut saya itu apa yang belum Allah kehendaki, kalau kita paksakan segimanapun memaksanya itu nggak bakal bisa Mang ya. Oke, dari situ Pak Dodi kemana? Pak Dodi itu terakhir di Opnam tuh dia kelilingan jual kacamata. Sempat ketemu lagi sama saya tempo hari. Hancur juga? Hancur. Tadinya apa dia usahanya? Tadinya sih dia ngesubin ke sekolah-sekolah apa gitu tuh. Jadi kayak supplier, kayak buku, kayak apa. Ada duitnya tadinya. Sekarang tuh yang kacamata Cina itu yang di pinggir jalan dia keliling dari rumah ke rumah. Kacamata minus. Itu sempat ketemu. Saya lagi duduk di ruang tamu, ini kayak kenal suaranya. Saya lihat keluar Pak Dodi, tak panggil. Dia nyampar, Pak Dodi kok jadi gini? Ya gimana lagi, udah Pak Dodi masuk dulu sini, tak begini. Minum dulu, ngopi dulu. Enggak, saya lagi ngejar target katanya. Enggak lama dia pergi lagi Pak Dodinya. Apa karena kemarahan si nenek tadi ya? Bisa juga ya. Yang si nenek kuncen itu. Yang saya ambil ini sih Bang pada saat di Malang itu kan ada perjanjian. Kalau kamu maksa silakan, saya nggak tanggung resikonya. Tapi kalau kamu mau main-main punya pikiran cabang silakan ke Gunung Kawi. Kalau di sini kaya-kaya sekalian, miskin-miskin sekalian, habis sekalian. Yang di Malang juga marah-marah sama Pak Juru Kunci. Karena kan yang terakhir tadi ya? Iya, mau sugi-sugi sekalian, mau hancur-hancur sekalian. Nah di situ. Oke, jadi terakhir si bos meninggal, Pak Dodi jadi tukang kacamata ya. Waktu di Jawa Barat itu masih ada kisah-kisah itu, masih apal nggak? Masih inget nggak? Kalau di Jawa Barat kan ini kan sebelum kita melangkah ke Jawa Tengah tuh. Iya, itu apal masih? Apal, masih banyak. Dari sekian banyak tempat pesugihan, mana yang paling serem? Yang paling serem itu ada di Subang, ada. Namanya tuh Sumur Awisan. Ada lagi saat kita jualan sama bos itu juga jualan garam di tengah kuburan. Oke, berarti Sobat Malam Mencekam, Kang Daud ini kisahnya masih banyak ya. Kalau mau Kang Daud berkisah kembali, silakan komentar di bawah ya. Kang Daud terima kasih. Sudah banyak pengetahuan tentang tempat pesugihan, tapi ya tentu saja bukan untuk dikunjungi ya. Cukup untuk menambah wawasan saja, info. Dan jika suka dengan kisah dari Kang Daud, komentar yang banyak di bawah. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.